Ibu Cynthia Lewardi yang kami kasihi. Selamat malam, Pastor Bonaventura yang berkenan join dalam Zoom malam ini. Selamat malam juga kepada Suster Vincent, Ibu Regina, dan kepada para semua pendoa syafaat yang kita kasihi. Malam ini kita berjumpa lagi dan kita semua pasti rindu untuk mendengar renungan dari Ibu Cynthia. Biar kita buka hati kita sudah sediakan waktu kita yang terbaik. Kita minta Roh Kudus menuntun kita dan juga menuntun Ibu Cynthia dalam memberikan renungan. Terlebih dahulu mari kita mendoakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan Ibu Cynthia. Ibu Cynthia belum buka mute-nya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Yulce. Selamat pagi Bu. Ya, selamat malam Bu Regina, Suster, dan semua para hadirin pendoa yang saya kasihi. Ya, saya kira ada pastor juga yang hadir malam ini ya. Selamat malam Pastor. Ya, malam ini kita persiapkan untuk menyambut besok sebagai Hari Rabu Abu. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh masuk di dalam masa puasa selama 40 hari. Jadi malam ini ya kita berikan sesuatu untuk kita renungkan untuk menyambut besok Hari Rabu Abu ya. Persiapan sebelum berdoa itu penting sekali ya. Itu memungkinkan kita secara fisik mengukir ruang di hati kita untuk berdoa. Dan itu memungkinkan pikiran kita untuk siap secara mental untuk berdoa. Jadi kita harus selalu mempersiapkan ruang di hati kita ya, sebelum kita memulai berdoa, supaya pikiran kita tidak berkeliaran kemana-mana, dan juga mempersiapkan mental kita masuk di dalam ruang doa tersebut ya. Jadi saya biasa suka pakai Santo Ignatius dari Loyola. Jadi menjelang Prapaskah, gagasan persiapan yang sama juga disarankan oleh Santo Ignatius ya, dapat membantu dalam persiapan kita untuk Prapaskah ini. Jadi kita masing-masing coba hayati dan renungkan untuk mencari jawabannya sendiri untuk kita persiapkan untuk besok harinya ya. Sudahkah kita secara fisik menyisihkan ruang doa untuk perjalanan Prapaskah kita ini yang akan dimulai besok ya. Jadi malam ini kita semua ikut sama-sama berenung ya, apa yang akan kita siapkan untuk persiapan Prapaskah besok. Jam berapa kita akan berdoa selama Prapaskah ini? Jam yang kita tentukan untuk waktu kita berdoa ya. Biasanya paling enak jam berdoa itu adalah di pagi hari. Sebelum kita memulai aktivitas kehidupan kita secara rutin. Saya yakin di pagi hari itu adalah pagi yang paling indah. Biasanya itu saya suka bangun di jam 3 pagi,
jam paling enak untuk berdoa, untuk sungguh-sungguh masuk di dalam meditasi. Tapi itu mungkin terlalu pagi bagi yang lainnya. Pagi itu adalah indah sebelum kita melalui tugas-tugas lain. Sebab kita bisa kehilangan waktu setelah kita mulai aktivitas kita yang lain. Tapi itu semua adalah komitmen dari diri kita sendiri. Kita juga bisa mengatur waktu kita berdoa pada jam-jam tertentu. Ya, seperti kita doa Angelus, di mana kita harus berhenti berdoa sekejap pada jam 6, 12, jam 6 sore. Dan juga jam-jam tertentu adalah semua kedisiplinan dari diri kita sendiri. Jadi kita harus mencintai hidup dalam doa. Kalau kita tidak mencintai hidup dalam doa, kita tidak mempunyai relasi khusus yang bisa kita jalin untuk mendengar Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita ya. Tapi kita harus selalu berikan waktu khusus baginya. Jadi doa itu bukan hanya kita berdoa satu jurus, tapi sebenarnya 2 jurus. Lebih banyak Tuhan ingin memberikan kita banyak hal-hal yang ingin Ia bicarakan, seperti pengalaman kita dari membaca bukunya, catatan harian Santa Faustina. Begitu indah di dalam doa-doa tersebut. Bagaimana ia bisa berkeluh kesah kepada Tuhan, bisa mengungkapkan seluruh isi hatinya. Saya kira kita semua boleh belajar seperti Santa Faustina. Tapi selalu ingat kita meletakkan diri kita sebagai seorang anak kecil di hadapan Tuhan. Keakuan kita tidak ada lagi di sana, sehingga Tuhan sangat mudah untuk masuk dan berbicara kepada kita. Jadi menjelang Prapaskah ya, apa saja latihan atau metode doa yang akan kita gunakan selama Prapaskah. Jadi 40 hari ke depan ya, banyak persiapan yang akan kita lakukan. Dengan cara apa? Dalam doa persiapan, kita selama latihan spiritual, kita berdoa untuk memohon rahmat khusus. Ya, biasa Tuhan akan memberikan kita rahmat khusus tersebut ya. Kasih karunia apa yang ingin kita perdalam di dalam diri kita selama masa Prapaskah ini? Untuk memperdalam tentunya ya, kita ingin memperdalam pemahaman kita tentang sengsara Yesus. Jadi kita bisa memohon kasih karunia yang ingin kita perdalam di dalam diri kita selama masa Prapaskah ini. Ya, tentu kita ingin berjalan bersama Yesus melalui sengsara dan kebangkitannya. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan. Kalau ini aja sih, kalau langsung ini, susu ini ya kan, ini dia keluar aja ya nah. Ini kayak mana ya? Nah, nggak dengar lagi suaranya. Sorry, terganggu ya. Oke. Yang kedua, untuk berjalan bersama Yesus melalui sengsara dan kebangkitannya. Yang ketiga, untuk bekerja mengatasi godaan yang membuat kita tidak sepenuhnya masuk ke dalam hidup bersama Kristus. Ya, banyak godaan ya yang bisa membuat kita tidak sepenuhnya masuk ke dalam hidup bersama Kristus. Jadi bagaimana kita mengatasi godaan-godaan tersebut yang datang bersama kita. Jadi untuk mengatasi godaan ini adalah itu dibutuhkan pemeriksaan batin setiap hari. Setiap hari pemeriksaan batin. Biasanya ya yang saya ketahui para imam tuh suka mereka pada siang hari dan pada malam hari. Tapi bagi kita saya kira
kita bisa memeriksa batin kita di setiap malam sebelum kita tidur untuk mempersiapkan diri menjelang tidur dan memohon semacam doa pertobatan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tapi sebaiknya setiap saat di mana kita menyadari kita membuat kesalahan, saat itu kita berhenti sejenak lalu memohon pertolongan Tuhan untuk kita perbaiki. Karena kita nggak pernah tahu ya waktu yang kita lalui setiap hari. Nah, sekarang ini kita baik, mungkin menjelang 1-2 jam, apa yang terjadi pada diri kita, tidak seorang pun yang ketahui dalam hal tersebut ya. Jadi, untuk mendorong latihan spiritual baru, untuk menyalahkan atau mengorbankan hubungan kita dengan Yesus. Jadi masa prapaskah ini sangat indah sekali ya. Kita bisa memperdalam kehidupan rohani kita dengan sungguh-sungguh menyelami kehidupan dalam masa penderitaan Yesus. Sehingga kita bisa menyelami sungguh-sungguh dalam hari terakhir sebelum prapaskah dimulai ya, malam ini ya. Mari kita untuk memulai doa persiapan kita, bagaimana kita dapat berpaling kepada Yesus dan bertanya, apa anugerah yang ingin kita masing-masing terima dalam diri kita selama 40 hari ini. Jadi kita memohon Tuhan memberikan kita anugerah apa yang kita bisa peroleh, tentunya harus dibantu dari diri kita sendiri untuk mempersiapkan diri kita untuk hal tersebut ya. Jadi ini saya bagikan sedikit, ada sesuatu yang menceritakan soal saya dapatkan dari ini ya, renungan dari seorang pastor ya, tapi anonim dia ya. Ada sesuatu yang misterius dan mistis tentang apu yang kita terima pada Rabu-Abu ya. Untuk yang kita akan siapkan untuk besok hari. Noda hitam di dahi kita menghubungkan kita dengan sesuatu yang jauh di dalam diri kita dan di luar kita. Kita renungan bersama. Noda hitam di dahi kita menghubungkan kita dengan sesuatu yang jauh di dalam diri kita dan di luar kita. Kita diingatkan bahwa kita ini debu, tapi bukan sembarangan debu. Debu kemanusiaan kita adalah oleh kekudusan pencipta kita. Kita ini diciptakan Tuhan. Jadi itu merupakan debu kemanusiaan kita yang diberkati oleh kekudusan penciptaan kita. Apa yang kita terima seperti magnet ilahi yang menarik kita ke bumi, tempat kita dibuat, dan kekekalan yang kita rindukan. Jadi ada dua hubungannya, di mana kita berada di bumi dan kehidupan kekal yang kita rindukan. Kebumian berbicara kepada mereka yang sekarat tentang kehidupan mereka dan apa yang telah mereka perbuat. Sekali lagi, kebumian ya, berarti kita semua ya yang hidup di bumi ini ya, berbicara kepada mereka yang sekarat tentang kehidupan mereka, kehidupan kita, dan apa yang telah kita perbuat. Abu melambangkan bagian dari hidup mereka yang harus mereka lepaskan karena penyakit dan jalan yang tidak dilalui mereka. Melambangkan penyesalan, pertobatan, dan kebutuhan untuk rekonsiliasi. Jadi itu melambangkan pertobatan, penyesalan,
dan kebutuhan untuk rekonsiliasi. Jadi bagian dari hidup kita ya yang harus kita lepaskan kalau kita itu sakit ya. Suka lompat nih. Jadi di dalam hal ini Abu mengingatkan kita ya tentang kematian dan menghubungkan kematian kita dengan kematian Yesus. Kita adalah tanda keyakinan sebagai misteri Paskah. Jadi kita mempunyai keyakinan pada misteri Paskah ya, menjalin bersama kehidupan kita, kematian kita ini ya, dan harapan kita untuk masuk kepada kehidupan baru bersama Yesus. Jadi Abu mengingatkan kita pada misteri Paskah yang menghubungkan kita pada kehidupan kelak dari kematian Yesus di kayu salib, sehingga kita mempunyai kehidupan baru bersama Yesus. Dan bagaimana dengan kita yang tidak berada, itu kan menjelang orang kematian, sakratul maut ya, bagi mereka yang sakit. Jadi mereka itu mengingatkan kembali misteri Paskah yang dalam sekarat. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak pada ranjang kematian, tidak di dalam sakratul maut? Apa yang mungkin membuat Abu yang kita terima lebih bermakna pada masa prapaskah ini? Mungkin kita akan melihat secara mendalam di mana Tuhan mungkin mendorong kita menuju pertumbuhan atau perubahan. Jelas ya, kita ini lagi persiapkan diri kita untuk diubah Tuhan kepada kehidupan rohani yang lebih baik, bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Apakah ada pola perilaku yang mungkin siap untuk tumpukan abu? Apakah debu mengendap di jiwa kita karena kita lalai dalam merawat latihan untuk hidup spiritual kita? Apakah ada penumpukan debu ya yang mengendap di jiwa kita ya? Karena kita lalai dalam merawat latihan spiritual kita. Apakah kita membawa dalam diri kita abu, kehilangan atau penyesalan? Apakah ada area di mana pertobatan atau keinsafan dibutuhkan? Jadi kita ini dalam mengoreksi, dalam merefleksi hidup kita sendiri yang bagaimana selayaknya di hadapan Tuhan. Persiapan yang sangat indah untuk 40 hari ke depan. Adakah sesuatu yang menghalangi kita untuk berkembang menjadi kepenuhan seperti yang Tuhan panggil kita? Kita selalu ya terjadi tidak maju, tidak bisa maju atau hidup dalam kekeringan, dalam kering rohani. Itu sering terjadi pada diri kita. Tapi usaha untuk kita selalu ingat akan Tuhan untuk maju terus, itu adalah suatu usaha yang tetap ada penilaian yang super dari Tuhan. Jadi menurut saya, bagi kita yang sudah biasa hidup dalam doa, sering-sering terjadi hidup dalam kekeringan rohani. Tapi usaha untuk maju terus harus tetap ada. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu sangat bahaya. Kita harus ada usaha untuk maju. Ya, pertama itu adalah selalu ingat
sakramen pertobatan itu sangat penting sekali. Setiap malam pemeriksaan batin sangat penting sekali sebelum kita mengakhiri kehidupan kesibukan kita sepanjang hari. Mungkin kita akan memperluas pandangan prapaskah kita melalui ini ya, melalui kehidupan kita yang bisa kita pakai untuk keluar juga. Bisakah abu kita menghubungkan kita lebih dalam dengan penyaliban Kristus di dunia kita saat ini? Kita pasti kita bisa renungkan untuk hal itu. Bisakah kita berdoa pada kematian manusia yang disebabkan oleh penyakit, cedera, dan ketidakberadilan setahun terakhir ini? Saya kira semua tugas pendoa itu sangat indah sekali ya. Sepanjang tahun kita berdoa terus untuk orang-orang yang sakit, yang menderita, yang mengalami ketidakadilan ya. Ya, mengalami ketidakadilan itu sungguh sangat menyakitkan. Kita juga harus memperhatikan mereka. Ya, seperti salah satu contoh ya yang bisa saya share-kan di sini mengenai Kardinal Pell. Ingat gak ini di Australia itu? Dia mengalami dimasukkan ke penjara oleh orang-orang tertentu ya. Mungkin dia terlalu keras juga bagi mereka yang same-sex marriage atau yang gay ya. Jadi mungkin dia terlalu keras, tapi sesungguhnya setelah saya membaca historinya itu adalah dari sejak di Vatikan dia telah dikenakan karena dia mengetahui sesuatu rahasia yang terjadi di grup yang tidak berkenan di hati Tuhan ya. Sehingga mungkin dari sana dia diuber sampai ke Australia. Di Australia dia dikatakan dia mengabuse anak-anak misdinar. Tapi sesungguhnya itu tidak dia lakukan ya. Dia seorang kardinal. Saat dia dimasukkan ke penjara, sedih sekali saya mendengar ceritanya saat menjelang masa masuk ke pesta Minggu Kerahiman Ilahi. Jadi saya bayangkan bagaimana dia berada di dalam sana, di dalam sel tahanan. Bagaimana ia harus melewatkan hari-harinya itu ya, di dalam ketidakadilan. Jadi saya kira banyak yang berdoa untuk beliau, termasuk saya sendiri. Ternyata doa-doa tersebut sungguh luar biasa. Dia menjalankan harinya di dalam tahanan itu sekitar 400-an hari ya, setahun lebih sedikit. Setelah melalui sidang pengadilan beberapa kali, dia kalah, masuk kembali. Tapi kuasa doa yang luar biasa ya. Satu hari, tanpa harus melalui persidangan, tanpa harus melalui perundingan, seorang pengadilan tertentu yang paling tinggi ya, Supreme Court ya, langsung membebaskan dia tanpa syarat. Suatu kejutan yang luar biasa, dan akhirnya dia bebas, dan dia telah berada di Vatikan saat ini, tapi katanya dia ingin kembali ke Australia kembali. Dan dari sana saya mendengar cerita yang dibeberkannya sedikit, ya ada menyangkut sesuatu yang akhirnya dia dijebloskan ke
tahanan oleh pihak-pihak yang merasa terancam. Ya beginilah ceritanya bagi yang tidak menjalankan keadilan, tapi mereka mempunyai kuasa untuk memasukkan seseorang ke dalam tahanan. Jadi kita semua juga akan mengalami ketidakadilan, tapi sesungguhnya kita harus memberikan waktu kita berdoa kepada mereka yang terjerumus ke dalam ketidakadilan. Sangat sedih bagi mereka yang tidak bisa punya suara untuk berbicara, tapi harus mengalami penderitaan di dalam ketidakadilan yang harus menderita di penjara. Kita harus mempunyai perhatian pada jiwa-jiwa tersebut ya. Jadi di sini kita melihat, bisakah kita memasukkan tempat ratapan kita menjadi abu karena bencana alam dan planet dalam bahaya? Dapatkah kita mempertimbangkan bagaimana tindakan atau kelambanan kita berkontribusi pada penderitaan masyarakat dan menghubungkan kita dengannya? Jadi ini adalah tugas-tugas kita untuk kita renungkan untuk memasuki hari besok ya. Jadi ini kita bisa lanjutkan sedikit bagaimana kita bisa mendalami iman kita, going deeper ya, bagi kita yang ingin mempersiapkan hati kita untuk masa prapaskah ini. Sesungguhnya ya, kita bisa baca dari buku ya, Pastor John Bartunek ya, Inside the Passion ya. Ya, kalau kita bisa baca bukunya itu sangat bagus sekali, dan dia tuh memberikan kita persiapan dari Rabu Abu sampai kepada tanggal 1 April sebelum menjelang Jumat Agung. Jika kita bisa menyelesaikan bacaannya ini, kita itu disuruh berkomitmen ya, tiap hari 1 dekade misteri sedih, setiap hari berdoa jalan salib. Jadi peristiwa sedih dan berjalan salib, doa jalan salib. Jadi di situ kita juga harus mempunyai passion companion ya, untuk memanfaatkan karya seni film ya, yang membuat kita lebih mengalami pengabdian kita di dalam station of the cross, jalan salib. Bagaimana kita merasakan penderitaan Yesus di dalam jalan salib. Itu film itu sangat indah sekali. Kita boleh ulang kembali melihat dan merenungkan bersama. Jadi kita tuh harus berkomitmen untuk berdoa. Ya, kita carilah waktu untuk berdoa, untuk merenungkan paling sedikit 5 menit. Lalu kita bisa tambahkan 5 menit lagi setelah berdoa. Setiap hari menggunakan doa yang menarik bagi kita sendiri, yaitu hanya doa Bapa Kami, Rosario, Kerahiman Ilahi Koronka, dan jalan salib ya selama masa Prapaskah ini. Mohon Tuhan mengungkapkan dirinya lebih sepenuhnya kepada kita, sama seperti ayah dari anak laki-laki yang sakit dalam Matius bab 9 ayat 24 bertanya kepada Yesus, "Saya percaya Tuhan, tolong bantu ketidakpercayaan saya." Jadi kita juga diminta saksikan film Passion of the Christ. Ada kan yang dimainkan oleh Mel Gibson ya, itu indah dan bagus sekali pada Jumat Agung ya. Jadi berhati-hati untuk menontonnya dengan penuh. Kita harus menonton dengan penuh hati yang penuh. Respect ya. Bukan dari sudut pandangan hiburan, oke? Tapi dengan betul-betul menyelami hati dari penyaliban Yesus saat itu, perjalanan jalan salibnya. Jadi kita diminta supaya kita tonton di malam hari sebelum kita pergi tidur, dan jangan
mengambil makanan-makanan yang untuk kita ngemil selama menonton tersebut. Kita harus betul-betul respect dalam menonton tersebut dan mengikuti jalan cerita tersebut dengan baik. Jadi persiapkan hati kita dan masuk ke dalam film tersebut. Saya kira film itu boleh kita tonton dari sekarang sebelum kita mungkin hari-hari masa Prapaskah supaya kita lebih mengerti penderitaan Yesus yang sesungguhnya. Jadi kita bisa berdoa agar Yesus mengungkapkan dirinya kepada kita ya, terlibat dengan Yesus saat dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Tanyakan kepada Yesus bagaimana kita, saya, dan Anda semuanya dapat memberikan kembali kepada kita semua sebagai imbalan atas hadiah yang begitu besar. Bagaimana kita dapat memberikan kembali kepadanya sebagai imbalan atas hadiah yang begitu besar yang dia berikan kepada kita melalui penderitaan mati di kayu salib. Jadi kita tuh bagaimana kita ingin memberikan kembali kepadanya sebagai imbalannya. Jadi kita mempersiapkan diri kita masing-masing masuk di dalam masa Prapaskah ini. Jadi kita harap tidak hanya melalui masa Prapaskah, setelah masa Prapaskah, kehidupan doa kita juga menjadi jauh lebih baik dan kita bisa kembangkan lebih lanjut untuk memperdalam kehidupan setelah menyaksikan bagaimana penderitaan Yesus melalui Passion of the Christ. Saya kira malam ini cukup sampai sini dulu. Besok kita akan mulai masuk dengan misa. Ya, besok misa ya. Ya, dari situ kita mulai kembali persiapkan diri selanjutnya ke depan. Terima kasih Bu Yurce, saya kembalikan malam ini. Terima kasih Bu Cynthia untuk renungan malam hari ini yang begitu sangat indah. Saya mau merangkumkan sedikit ya Bu. Jadi renungan malam ini yaitu kita perlu mempersiapkan ruang di dalam hati kita untuk berdoa. Karena besok menjelang hari Rabu Abu, apakah kita sudah secara fisik mempersiapkannya? Dan Ibu Cynthia juga tadi bilang, kalau bisa kita berdoa, paling baik adalah doa di pagi hari. Karena pagi hari itu sebelum kita beraktivitas sepanjang hari, kita memulainya dengan Tuhan. Kita duduk diam dan hening masuk dalam hadirat Tuhan. Dan akan terasa bahwa memang di pagi hari itu, kita bisa berbicara kepada Tuhan seperti seorang anak kecil di hadapan Bapaknya. Dan tentu saja ada latihan atau metode selama menjalani masa Prapaskah. Yaitu pertama, kita berdoa memohon rahmat khusus Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, kasih karunia apa saja yang ingin kita perdalam. Sehingga kita lebih mendalami sengsara Tuhan Yesus, kematian dan juga kebangkitannya. Dan yang ketiga, untuk bekerja mengatasi godaan-godaan sehingga kita tidak bisa masuk dalam hidup bersama Kristus. Godaan-godaan itu kita bisa atasi dengan pemeriksaan batin setiap hari. Seperti Ibu Cynthia katakan juga, tiap hari kalau bisa ada komitmen, kita berdoa satu kali peristiwa sedih, itu kita doakan runtutan seperti Bapa Kami, doa Rosario, doa kerahiman ilahi, dan doa jalan salib. Dan apakah anugerah yang ingin kita terima selama masa 40 hari ini sebelum masa Paskah? Noda hitam di dahi kita menghubungkan dengan sesuatu yang jauh dalam kita dan juga di luar kita. Debu
yang kita terima itu bukan debu yang sembarangan, itu debu yang spesial karena itu debu yang diberkati oleh Tuhan. Debu itu seperti magnet ilahi, dia menarik kedua sisi, dia menarik kita ke bumi, ke bumian, yaitu kita melihat mereka yang sekarat dan apa juga yang telah kita perbuat di bumi ini. Dan di satu sisi lagi, magnet ilahi itu menarik kita ke kehidupan kekal yang kita rindukan, kehidupan bersama Tuhan. Abu itu juga melambangkan penyesalan, pertobatan, dan rekonsiliasi. Abu juga mengingatkan kita tentang kematian, dan kematian itu kematian Kristus. Abu juga mengingatkan kita pada misteri Paskah yang kita hubungkan dengan kehidupan baru kelak bersama dengan Kristus. Tuhan mau mengubah kehidupan rohani kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu harapan kita setelah masa prapaskah pasti kita akan menjadi manusia baru yang lebih baik. Dan apakah ada penumpukan debu dalam diri kita? Oleh karena kita lalai. Oleh karena itu kita mesti mengoreksi diri kita. Kita harus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita terus harus tetap berusaha maju. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan perhitungkan dan Tuhan mau kita benar-benar berusaha. Sekeras mungkin Tuhan perhitungkan semua yang kita lakukan. Jangan kita jadi suam-suam kuku, karena kalau kita jadi suam-suam kuku, Tuhan berkata dalam Alkitab bahwa kita akan dimuntahkan. Dia tidak berkenan akan suam-suam kuku. Dan sebuah saran dari Ibu Cynthia, mungkin kita sudah mulai bisa menonton film Passion of the Christ. Kita tonton dengan hati yang penuh respek, kita hayati film itu satu demi satu adegannya. Kita tonton di malam hari sebelum tidur dan kita tidak boleh ngemil karena kita harus husuk perhatian kita, hati kita angkat kepada Tuhan. Tonton film ini sangat-sangat menyentuh dan kita pasti akan merasakan, Tuhan, betapa Engkau mati bagi kami, Engkau mati bagi dosa-dosa kami di kayu salib. Oleh karena itu kita akan lebih mengasihi Tuhan. Ya, sekian dari saya, Bu Cynthia. Terima kasih banyak Bu Yulja. Ya, Bagus sama-sama, sekali Bu. rangkumannya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Malam hari ini mungkin ada sisa waktu sedikit. Saya persilakan kepada Pastor Bona, apakah mau menyampaikan saran atau refleksi, menambahkan lagi dari Ibu Cynthia, dan Pastor mau mengingatkan kembali besok adalah Pastor akan membawakan misa pada Rabu Abu besok bagi kami grup LPF. Dipersilahkan Pastor Bonaventura. Baik, terima kasih Bu. Selamat malam untuk semua. Selamat malam untuk Bu Cynthia yang sudah membagikan renungan yang begitu bagus untuk persiapan kita esok memasuki masa Prapaskah. Memang seperti yang dikatakan tadi, bagaimana kita dalam masa Prapaskah ini bukan hanya menjalankan kewajiban untuk mengikuti aturan puasa, lalu kegiatan jalan salib dan lain sebagainya, tetapi lebih dari itu kita diajak untuk memanfaatkan masa pertobatan ini setahun sekali. Sebenarnya masa pertobatan itu setiap hari, namun gereja memberikan kesempatan pada masa Prapaskah ini selama 40 hari menjadi masa retret agung untuk bagaimana kita kembali melihat diri kita, melihat relasi kita dengan sesama, dan juga terutama melihat relasi kita dengan Tuhan yang mungkin sepanjang tahun ada salah, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, inilah saatnya. Lalu seperti yang tadi dikatakan, menggunakan lambang abu, gereja menggunakan lambang abu untuk mengingatkan dari mana kita berasal dan kemana nanti kita akan pergi. Namun abu itu juga melambangkan seperti tadi dikatakan juga seperti magnet ilahi yang akan menarik kita. Karena pada saatnya nanti abu yang menjadi tubuh kita ini yang sudah menjadi kehidupan kita, kemanusiaan kita ini akan diubah
oleh Kristus, oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kita akan menerima tubuh yang baru, yaitu tubuh dalam kemuliaan seperti Kristus sendiri. Dan dalam perjalanan hidup ini, kita sedang menuju ke kesempurnaan itu. Maka dalam masa ini, selama 40 hari, mari kita berusaha untuk menyiapkan hati, pikiran kita, mengikuti tahap demi tahap melalui liturgi suci. Setiap hari ada bacaan-bacaan, dan juga ada renungan-renungan setiap hari yang ada, yang bisa kita dapatkan mudah sekali saat ini. Bisa dari buku-buku, renungan, atau juga dari internet dan lain sebagainya yang bisa menuntun kita untuk lebih merenungkan akan makna Prapaskah. Gereja sudah menyiapkan dalam liturgi itu mulai Rabu Abu sampai nanti Pekan Suci itu, bahkan sampai nanti masuk masa Paskah. Jadi itu tambahan dari saya. Jadi kita siapkan hati kita untuk mengikuti, untuk masuk dalam misteri Paskah lewat persiapan dalam masa Prapaskah yang akan kita mulai esok hari. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pastor Bona. Pastor, karena sudah waktunya kita menutup renungan pada malam hari ini, kami minta Pastor untuk membawakan doa penutup dan sekalian mohon doa berkatnya, Pastor. Oh ya, baik Bu. Marilah saudara-saudariku, kita siapkan hati kita untuk berdoa dan kita mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu sehingga kami pada hari ini boleh berkumpul kembali untuk berbagi, untuk berdoa bersama, dan untuk menyiapkan diri kami untuk memasuki masa Prapaskah yang akan dimulai esok hari. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga sepanjang masa Prapaskah ini kami sungguh boleh bertobat dan boleh memperbaiki hidup kami, sehingga kami boleh mencapai kesempurnaan yang Engkau kehendaki untuk kami capai. Kami mohon berkat-Mu atas istirahat kami pada malam hari ini, dan juga bagi saudari kami Bu Sintia yang akan memulai hari ini, berkatilah sepanjang harinya sehingga seluruh aktivitas pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua yang tergabung dalam doa ini dan juga semua orang yang kita doakan pada malam hari ini dan seluruh kegiatan kita pada hari ini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.